Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fasya Syifa Mutma. Semoga kabar kalian semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang fase-fase dalam perencanaan strategis public relations. Oke, jadi di video ini saya mengambil materi dari buku karya Ronald Smith yang berjudul Strategic Planning for Public Relations edisi kelima tahun 2017. Jadi dalam buku ini membahas secara detail tentang bagaimana praktisi PR menjalankan fase-fase dalam perencanaan strategis public relations. Dalam membuat perencanaan strategis, PR menjalankan 4 fase penting, yaitu fase 1 formative research, fase 2 strategi, fase 3 taktik, dan fase 4 evaluative research. Di dalam fase-fase ini, itu ada tahapan-tahapannya lagi teman-teman yang kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk yang pertama, fase formative research. Dalam tahap awal perencanaan strategis, penting untuk melakukan pengumpulan data-data riset. Jadi, data-data riset ini akan menjadi dasar dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Selain itu juga, data riset ini bisa digunakan untuk PR menentukan audiens yang tepat untuk program atau kegiatannya. Ada 3 tahapan dalam formative research, yaitu menganalisis situasi, menganalisis organisasi, dan menganalisis publik. Tahap pertama yaitu menganalisis situasi, di mana PR menganalisis berbagai situasi di sekitar organisasi, melihat berbagai peluang atau rintangan yang terjadi di sekitar organisasi, juga mempelajari data-data riset terkait dengan isu tertentu yang menjadi concern dalam program. Lalu tahap kedua, menganalisis organisasi, yaitu di mana PR menganalisis aspek dalam organisasi mulai dari visi, misi, nilai, lingkungan internal seperti performa kerja, sumber daya, dan lain-lain, kemudian persepsi publik terkait reputasi, dan lingkungan eksternal seperti kompetitor, pendukung, dan lain-lain. Tahap ketiga, menganalisis publik, yaitu di mana PR mengidentifikasi dan menganalisis publik kunci, yaitu orang-orang yang berinteraksi dengan organisasi kita atau terkait dengan isu tertentu. Nah, pada tahap ini termasuk juga PR mengidentifikasi dan menganalisis keinginan, kebutuhan, ketertarikan, dan juga harapan publik terkait dengan isu tertentu atau terkait dengan organisasi. Fase kedua yaitu fase strategi, di mana PR melakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran dan juga menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam fase ini juga akan membahas bagaimana mengembangkan pesan yang efektif untuk audiens dari program atau kegiatan PR. Dalam fase strategi terdapat 3 tahapan, yaitu menentukan tujuan dan sasaran, merumuskan strategi, aksi, dan respon, dan mengembangkan strategi pesan. Tahapan yang keempat atau tahapan pertama dalam fase strategi, menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu di mana PR menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari program yang akan dilaksanakan, dan juga menegaskan positioning dari organisasi. Tahap kelima atau tahap kedua dalam fase strategi, merumuskan strategi aksi dan respon. Jadi PR harus bisa mempersiapkan strategi yang akan dilakukan dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam perencanaan strategis. Maka dari itu, tahapan ini PR juga merumuskan strategi baik proaktif dan reaktif dalam penyampaian pesan program kepada publik. Tahap keenam atau tahap ketiga dari fase strategi yaitu mengembangkan strategi pesan, di mana PR merumuskan pesan mulai dari orang yang menyajikan pesan, konten pesan, juga nada dan gaya pesannya, tanda-tanda verbal dan juga tanda-tanda nonverbal. Dalam tahapan ini, pesan diharapkan bisa meliputi elemen-elemen dari persuasif, yaitu etos, logos, dan juga patos. Fase ketiga yaitu fase taktik, di mana PR menggunakan berbagai tools komunikasi untuk membantu penyampaian pesan program demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam fase ini juga dibahas tentang pengimplementasian perencanaan yang sudah dirumuskan. Dalam fase taktik terdapat 2 tahapan, yaitu menentukan taktik komunikasi dan mengimplementasikan perencanaan strategis.
Tahap ketujuh atau tahap pertama dari fase taktik ini yaitu menentukan taktik komunikasi yang berkaitan dengan pemilihan media-media untuk penyampaian pesan demi tercapainya tujuan program. Terdapat beberapa pilihan media yang bisa digunakan untuk penyampaian pesan program, yaitu komunikasi interpersonal, media milik organisasi atau biasa disebut own media, media massa atau biasa disebut earned media, dan advertising atau media promosi atau paid media. Kemudian tahap ke-8 atau tahap kedua dari fase taktik ini yaitu mengimplementasikan perencanaan strategis, di mana PR menggabungkan rencana yang sudah dirumuskan tadi untuk diimplementasikan menjadi suatu program yang efektif dan sukses. Dalam tahap ini juga PR membuat schedule dan juga budget untuk mendukung pelaksanaan program. Fase keempat atau fase terakhir dalam perencanaan strategis PR yaitu evaluative research yang merupakan fase untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas perencanaan strategis. Dalam fase evaluative research ini terdapat satu tahapan yaitu mengevaluasi perencanaan strategis. Tahap ke-9 atau tahap pertama dari fase evaluative research ini yaitu mengevaluasi perencanaan strategis, di mana PR melakukan penilaian dan pengukuran efektivitas perencanaan strategis, melakukan berbagai metode untuk mengevaluasi program, mengukur apakah tujuan dan juga objektif yang telah ditentukan itu tercapai atau tidak. Oke teman-teman, itulah keempat fase perencanaan strategis yang dilakukan oleh PR dalam membuat program atau campaign. Tadi kita sudah membahas bahwa ada 4 fase dalam perencanaan strategis PR, yaitu fase formative research, fase strategi, fase taktik, dan fase evaluative research. Di mana dalam setiap fase ini terdapat beberapa tahapan-tahapan, yaitu menganalisis situasi, menganalisis organisasi, menganalisis publik, menentukan tujuan dan juga sasaran, merumuskan strategi aksi dan respon, mengembangkan strategi pesan, menentukan taktik komunikasi, mengimplementasikan perencanaan strategis, dan mengevaluasi perencanaan strategis. Jadi itu ya teman-teman, fase perencanaan strategis PR yang bisa digunakan atau diterapkan ketika PR ingin membuat project, program, ataupun campaign. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Fasya, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!